Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan surat dinas atau surat resmi bersama saya, Nurul Fatati. Simak penjelasan materi berikut ya. Kaidah kebahasaan surat dinas atau resmi ada 4. Yang pertama, kata ganti dan sapaan. Yang kedua, ada kata baku dan tidak baku. Yang ketiga, kalimat efektif. Dan yang keempat, ejaan. Apa itu kata ganti? Kata ganti yaitu kata yang digunakan sebagai pengganti subjek atau objek berupa orang atau benda. Kalian ketahui bahwa kata ganti ada beberapa jenis. Di antaranya ada 4 jenis. Yang pertama, kata ganti orang. Ada saya, aku, kamu, kita, dan kami. Dan itu merupakan kata ganti orang pertama. Kemudian ada kata ganti orang kedua. Contohnya ada kamu, Anda, engkau, saudara, dan kalian. Kemudian ada kata ganti orang ketiga. Di antaranya ada dia, beliau, dan mereka. Itu untuk kata ganti orang. Kemudian untuk kata ganti penanya ada apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana. Dan yang ketiga ada kata ganti petunjuk seperti ini, itu, di sini, di sana, di situ, begini, begitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada kata ganti pemilik seperti mu, ku, nya, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah kata ganti ada kata sapaan. Kata sapaan yaitu kata yang digunakan untuk menegur sapa atau menggantikan nama orang. Seperti apa saja kata sapaan? Yang pertama ada nama diri, seperti saya nih misalnya Nurul, ada si Tono, ada Nur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kekerabatan. Yang namanya kekerabatan pasti ada bapak, ibu, adik, paman, kakak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kata ganti, ada kata sapaan gelar kepangkatan. Nah, untuk kata sapaan gelar kepangkatan ada doktor, profesor, kapten, guru, dan lain-lain. Sedangkan untuk kata sapaan yang keempat ada kata nama pelaku seperti penonton, pelaku, kemudian hadirin, pendengar, pemirsa, dan lain sebagainya. Surat dinas atau resmi yang kedua ada kata baku dan tidak baku. Apa itu kata baku? Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Begitupun sebaliknya, untuk tidak baku berarti tidak sesuai dengan penggunaan atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Nah, untuk contohnya kalian bisa melihat slide berikut, ada beberapa contoh kata tidak baku dan kata baku. Kalian diharapkan untuk mengklasifikasikan mana yang termasuk kata baku dan mana yang termasuk tidak baku. Nah, kata-kata tersebut ada izin, silakan, Jumat, November, negeri, analisa, nasihat, dan sekadar. Untuk penulisannya, kalian perlu memperhatikan betul ya. Nah, ternyata dari kata-kata tersebut yang termasuk kata baku, yang pertama ada izin, yang kedua November, yang ketiga nasihat, yang keempat sekadar. Sedangkan kata tidak baku secara penulisan ada Jumat, negeri, silahkan, dan analisa. Kaidah kebahasaan yang ketiga ada kalimat efektif. Nah, sebelum kita memberi contoh bagaimana penggunaan kalimat efektif, perlu kita ketahui bagaimana ciri-ciri kalimat efektif itu. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang pertama sistematis. Maksudnya terdiri atas susunan SPOK. Masih ingat ya kalian apa? SPOK? S. Subjek, P. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua yakni tidak ambigu atau multitafsir. Maksudnya tidak memiliki makna ganda. Kemudian yang ketiga sesuai dengan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Berarti sudah sesuai dengan ejaan yang digunakan di dalam KBBI. Kemudian yang keempat cirinya adalah efisien. Apa yang dimaksud dengan efisien?
Efisien yaitu tidak boros dalam berkata-kata dan tidak bertele-tele. Contohnya nanti kita perhatikan pada soal berikut ya. Berikut ini ada contoh penggunaan kalimat efektif. Kalian perhatikan ada 4 kalimat. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian bisa mengamati di dalam layar. Kira-kira dari keempat kalimat tersebut, mana ya yang termasuk kalimat tidak efektif? Oh, ternyata jawabannya adalah nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena di sana ada kalimat teh hangat yang sangat manis sekali. Itu tidak efektif atau boros. Sudah ada kata sangat, manis sekali. Jadi harus dipilih salah satu. Misalnya sangat manis atau manis sekali. Bagaimana? Sudah paham kan untuk kalimat efektif? Ya. Terakhir atau keempat dari kaidah kebahasaan surat dinas atau resmi adalah penggunaan ejaan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ejaan itu terdiri atas yang pertama ada tanda baca, yang kedua ada penggunaan huruf kapital atau huruf miring, dan yang ketiga ada pilihan kata. Nah, di slide berikut ini ada contoh manakah yang termasuk penulisan kop surat yang sesuai dengan ejaan. Nah, di sini ada dua warna orange dan warna biru. Kira-kira mana ya yang termasuk penulisan kop sesuai dengan ejaan? Nah, jawabannya adalah yang berwarna biru. Kenapa? Alasannya alamat tidak boleh disingkat. Kemudian singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat. Contohnya MT Haryono. Nah, kalau yang di warna orange ini nomornya disingkat. Kemudian jalan juga disingkat. Ingat ya, penulisan surat dinas atau resmi tidak boleh disingkat. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, hari ini kita sudah belajar kaidah kebahasaan surat dinas atau resmi. Simak video selanjutnya untuk belajar kaidah kebahasaan surat pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.